TC perdana hanya 18 pemain, masih 4 yang absen. Shin Tae-yong pastikan lengkap di kualifikasi Piala Dunia 2026. Peluang kedua Elkan Bagot gantikan Bang Jae di timnas senior. Keputusan Azal Kemar dapat sinyal positif boyong Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen. Pengakuan Shin Tae-yong soal fans yang mengganggu kenyamanan para pemain timnas Indonesia. Respon pelatih timnas putri, Satoru Mochizuki, usai bantai Singapura 5-1. Shin Tae-yong ungkap peluang Maarten Paes bisa main di timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. TC perdana hanya 18 pemain, masih 4 yang absen. Shin Tae-yong pastikan lengkap di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memulai latihan perdana di lapangan B, Kompleks Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa tanggal 28 Mei tahun 2024. Di latihan perdana Timnas Indonesia, baru 18 pemain yang hadir dalam latihan ini. Terdapat 4 pemain yang masih belum hadir seperti Jay Izes, Justin Buchner, Jordi Amat, dan Pratama Arhan. Para pemain sudah datang di lokasi latihan 15 menit sebelum latihan berlangsung. Sedangkan latihan dimulai tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dalam latihan kali ini, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memberi porsi yang ringan. Setelah melakukan pemanasan, para pemain dibagi ke dalam pasangan untuk melakukan operan pendek dari kaki ke kaki. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkap bahwa keempat pemain itu akan segera bergabung dalam waktu dekat. Namun, waktu kedatangan mereka mungkin akan berbeda-beda. Arhan, yang baru saja melakoni debutnya di K-League 1 bersama Suwon FC, besar kemungkinan akan datang pada Rabu, tanggal 30 Mei tahun 2024. Untuk Arhan, karena pertandingan terakhir di K-League 1 dia mendapat kartu merah dan hari ini, baru ada keputusan dia mendapat sanksi dilarang bermain 2 pertandingan, atau sama sekali tidak ada sanksi, bisa saja besok berangkat dari Korea Selatan ke Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Situasi serupa juga dialami Buchner, Cerezo Osaka dan klub yang dibela Arhan. Suwon FC masih akan bertanding di kompetisi domestik pada tanggal 1 Juni. Menariknya, Buchner dan Arhan dipastikan absen di laga selanjutnya. Ini karena keduanya menerima kartu merah saat membela Cerezo dan Suwon FC. Buchner diusir wasit saat Cerezo Osaka menang 1-0 atas Ryukyu di J-League Cup, tanggal 22 Mei lalu. Sedangkan Arhan diusir wasit di laga debut saat Suwon FC takluk 0-1 dari Jeju United di Liga Korea, tanggal 26 Mei. Hanya saja, Buchner dan Arhan belum juga dilepas. Klub memang memiliki hak untuk menahan pemain karena kalender FIFA Matchday baru akan dimulai pada tanggal 3 Juni nanti. Kemungkinan lain Buchner dan Arhan belum dilepas karena tenaganya masih dibutuhkan oleh kedua tim untuk setiap sesi latihan tim. Sementara untuk Jordi Amat, Shin Tae-yong memperkirakan dia akan mulai bergabung pada hari Kamis tanggal 31 Mei tahun 2024. Lalu untuk Bang Jae, Shin Tae-yong memastikan tanggal 5 Juni baru bisa bergabung di Timnas Indonesia. Untuk informasi, skuad Garuda akan kembali tampil di babak penyisihan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua. Dengan menyisakan 2 laga, yakni lawan Irak tanggal 6 Juni tahun 2024 dan Filipina tanggal 11 Juni tahun 2024, Timnas Indonesia hanya membutuhkan 3 poin lagi untuk bisa lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, serta otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Saat ini, Indonesia menduduki peringkat 2 grup F dengan koleksi 7 poin. Sementara Irak berada di puncak klasemen dengan 12 poin, Vietnam di posisi 3 dengan 3 poin, dan Filipina di juru kunci dengan 1 poin. Sebagai persiapan 2 laga penutup putaran kedua, Indonesia akan menjajal kekuatan negara Afrika, Tanzania, yang merupakan negara peringkat 119 pada ranking FIFA per tanggal 4 April lalu.
Laga melawan Tanzania akan dimainkan di Stadion Madia GBK, Jakarta, pada Minggu tanggal 2 Juni tahun 2024. Pengakuan Sintayong soal fans yang mengganggu kenyamanan para pemain timnas Indonesia. Keamanan timnas Indonesia terlihat sangat ketat, bahkan keamanan ini juga diperketat hingga di hotel tempat timnas Indonesia menginap. Keamanan diperketat hingga hotel, karena PSSI berharap istirahat para pemain tak akan terganggu nantinya. Pasalnya, beberapa pemain sebelumnya merasa terganggu saat kegiatan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini karena banyak penggemar yang datang memenuhi lobi hotel, dan ingin berfoto dengan pemain timnas Indonesia. Untuk itu, PSSI pun memberikan keamanan ketat buat tim Merah Putih. Pemandangan diperketatnya keamanan tim asuhan Sintayong ini juga terlihat dalam latihan perdana timnas Indonesia. Supporter yang datang ke lapangan B, Senayan, ini hanya bisa menunggu di luar gerbang atau pebatas yang dijaga tim keamanan. Selain wartawan dan tim ofisial tak ada yang boleh masuk ke kawasan pemain timnas Indonesia. Menanggapi hal ini, Sintayong mengatakan, bahwa ia memang yang meminta untuk pengamanan ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengatakan bahwa ia memang meminta secara khusus kepada PSSI. Hal ini karena pemain ada rasa sedikit terganggu. Sebenarnya masalah itu keamanan diperketat memang saya yang minta kepada pihak PSSI, ujar Sintayong di lapangan B, Senayan, Jakarta. Apalagi ketika kita berangkat latihan atau sehari-hari di hotel kadang pemain merasa terganggu untuk istirahat, ujarnya. Di sisi lain, Sintayong juga mengakui bahwa dukungan fans memang sangat luar biasa, dan bisa menjadi semangat buat pemain. Akan tetapi, saat kerumunan datang, tentu saja ini tak mudah buat para pemain timnas Indonesia untuk istirahat. Oleh karena itu, Sintayong dengan baik-baik meminta agar keamanan diperketat. Dengan harapan skuad Garuda bisa beristirahat dengan nyaman nantinya. Apalagi dalam waktu 10 hari, timnas Indonesia akan menjalani 3 pertandingan. Untuk itu, diharapkan para pemain bisa beristirahat dengan baik, sehingga bisa tampil maksimal di 3 pertandingan nanti. Jadi memang hal yang kita harus berterima kasih kepada para fans, tetapi itu menjadi kesulitan bagi para pemain juga untuk istirahat, jelas Sintayong. Sintayong ungkap peluang Maarten Paes bisa main di timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengatakan peluang Maarten Paes bermain di timnas Indonesia masih 50-50. Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada tanggal 30 April. Namun, kiper klub Major League Soccer MLS FC Dallas itu belum masuk daftar 22 pemain. Dari 22 pemain yang dipanggil, Sintayong hanya memanggil 2 kiper, yakni Hernando Ari Sutaryadi dan Muhammad Adi Satrio. Saat ini masih 50-50, peluang bermain melawan Irak, sehingga saya tidak bisa menjawab kepastiannya seperti apa. Saya mohon doanya dari fans supaya Paes bisa segera main, ucap Sintayong di sela-sela latihan perdana timnas Indonesia di Jakarta, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Sebelumnya, PSSI sudah memberikan alasan soal Maarten Paes. Meski proses naturalisasi sudah beres, PSSI masih mengurus proses administrasi Paes ke Badan Arbitrasi Olahraga (CAS). Ini karena Paes pernah bermain untuk Belanda U21 ketika usianya sudah 22 tahun. Paes terakhir kali memperkuat Belanda U21 ketika tampil selama 90 menit saat meladeni Belarusia di kualifikasi Euro U21 2021 pada tanggal 5 November tahun 2020. Nah, ini perlu saya sampaikan nih informasi terbaru mengenai Maarten Paes. Jadi gini, Maarten Paes ini kemarin dia ini ada pertandingan dia ketika dia sudah usia 22 tahun dan menurut regulasi FIFA itu tidak diperbolehkan lagi pindah negara, ucap Arya. Tapi, masih ada celah kenapa sampai dia bermain di usia 22 tahun untuk Belanda dan ini sudah kami konfirmasi dengan KNVB Belanda. Jadi ada syaratnya tapi, kita harus punya hak untuk mengajukan ke CAS namanya, Badan Arbitrasi Olahraga. Jadi dasarnya apa? Maarten Paes harus jadi orang Indonesia.
Makanya kemarin Maarten Paes kita masukkan dan menjadi warga negara Indonesia. Keputusan AS Alkmaar dapat sinyal positif boyong Kelvin Verdonk dari NEC Nijmegen. Verdonk saat ini masih terikat kontrak dengan tim kasta tertinggi Liga Belanda NEC Nijmegen. Di musim ini sudah bermain dalam 33 pertandingan dengan mencatatkan 2 gol dan 2 assist. Penampilannya yang solid di sektor bek kiri membuat dia jadi salah satu pemain reguler di tim. Terbaru, AS Alkmaar bahkan memiliki niat serius untuk memboyong Kelvin Verdonk. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis asal Belanda, Maurice de Man. Pihak AS dikabarkan ada di tribun saat Verdonk sedang melakukan pertandingan. Verdonk sendiri baru bertugas bersama Nijmegen untuk Play-off Conference League melawan Go Ahead Eagles pada tanggal 23 Mei lalu. AS disebut-sebut memiliki ketertarikan serius pada Kelvin Verdonk. Para pemandu bakat sudah berada di tribun penonton dalam beberapa pekan terakhir, tulis Maurice de Man di laman Twitternya. Menariknya, keputusan AS berpeluang mendapatkan sinyal positif. Pasalnya, pemain berusia 27 tahun ini sedang memikirkan untuk mencari klub baru. Sukses selalu buat Kelvin, dan semoga proses naturalisasinya berjalan lancar. Kabar terbaru naturalisasi Kelvin Verdonk dan Jens Raven untuk perkuat timnas Indonesia. DPR RI telah menerima surat Presiden, Surpres, soal naturalisasi Kelvin Verdonk dan Jens Raven yang diproyeksikan membela timnas Indonesia. Surpres dibacakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam rapat paripurna ke-18, Selasa tanggal 28 Mei tahun 2024. R18 Pres tanggal 17 Mei tahun 2024, hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI, atas nama Saudara Kelvin Ronald Verdonk dan Saudara Jens Raven, kata Dasko dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara 2 DPR, Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 28 Mei tahun 2024. Kedua pemain tersebut harus mendapat persetujuan dalam rapat DPR di Komisi 3 dan X agar dapat melanjutkan naturalisasi. Proses alih warga negara Verdonk khususnya mendapat sorotan, karena ada harapan bisa memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Verdonk merupakan salah satu pemain keturunan yang mendapat rekomendasi pelatih Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi. Shin juga sudah pernah bertemu dengan Verdonk beberapa bulan lalu saat mengunjungi Eropa dan bersua pemain-pemain yang sudah lebih dulu dinaturalisasi. Sementara Raven merupakan pemain 18 tahun yang diproyeksikan membela timnas Indonesia U20. Sebelumnya, Menpora Dito Aryo Tejo, mendorong Dewan Perwakilan Rakyat DPR untuk mempercepat proses persetujuan naturalisasi dua pemain tersebut. Kami akan terus berkoordinasi dengan DPR agar bisa mempercepat proses berkas kedua pemain, ujar Dito. Ia membeberkan, jika berkas dituntaskan oleh DPR, maka Verdonk dan Raven bisa memperkuat skuad tim nasional timnas untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina pada 6 serta tanggal 11 Juni tahun 2024. Saya akan coba komunikasi dengan pimpinan DPR dan semoga bisa segera sesuai yang dibutuhkan timnas Indonesia, ujarnya. Komentar mengejutkan pelatih timnas putri Indonesia, Satoru Mochizuki, usai bantai Singapura dengan skor 5-1 di laga uji coba. Pelatih timnas putri Indonesia, Satoru Mochizuki meluapkan kebahagiaannya anak didiknya menang 5-1 atas Singapura dalam laga persahabatan di Stadion Madia, Jakarta, Selasa tanggal 28 Mei tahun 2024. Ini merupakan momen perdana pelatih asal Jepang itu memimpin tim senior di timnas putri Indonesia. Pesta gol semakin membuatnya sumringah saat ditanya tentang kesan selama pertandingan. Saya senang sekali, ini pertama kali memimpin timnas senior putri Indonesia, jadi saya sangat senang, katanya selepas pertandingan. Skuad Garuda Pertiwi tampil meyakinkan di sepanjang laga. Dua pemain timnas putri Indonesia, Claudia Schönemann dan Marcella Alwi masing-masing mencetak 2 gol atau brace kemudian ditambah oleh gol tunggal Reva Oktaviani di injury time. Menanggapi permainan anak asuhnya, juru taktik 60 tahun itu ingin setiap pemain menguasai prinsip dasar dalam sepak bola.
Menurutnya, hal tersebut akan membuat permainan lebih teratur dan skema yang disusun bisa berjalan optimal. Saya ingin permainan dibangun dari dasar dengan kerjasama tim, misalnya ketika bertahan cepat merebut bola, saat menyerang langsung tujuannya mencetak gol, itu dasar di sepak bola. Ketika melihat permainan bagus saya menikmati, dari awal saya melatih di U17, di senior juga menerapkan seperti itu, ujarnya. Pelatih yang akrab disapa Mochi itu juga menyampaikan mimpi besar terhadap timnas putri Indonesia. Ia ingin tim yang dibangunnya saat ini bisa terus berkembang hingga mampu menembus level tertinggi yakni Piala Dunia. Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Ketua PSSI, Erick Thohir. Tujuan besar kami di 2035 adalah masuk ke Piala Dunia, tutupnya. Peluang kedua Elkan Bagot gantikan Bang J di timnas senior. Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar 22 pemain timnas Indonesia yang dipilih Shin Tae-yong. Keputusan pelatih Shin Tae-yong tak memasukkan nama Elkan menimbulkan tanda tanya besar. Sebab, pemain berusia 21 tahun tersebut merupakan langganan timnas Indonesia dan juga andalan di lini belakang. Tak mendapatkan panggilan membela tim Garuda pada laga uji coba dan kualifikasi Piala Dunia 2026, Elkan Bagot menghabiskan waktunya dengan berlibur. Berdasarkan unggahan di akun Instagram pribadinya, Elkan sempat menjalani liburan ke Maladewa. Terbaru, bek Ipswich Town tersebut tengah asyik jalan-jalan ke Amerika Serikat. Elkan Bagot berkunjung ke Times Square, New York. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dihadapkan pada situasi kekurangan bek tengah di laga uji coba kontra Tanzania nanti. Ketiadaan Jay Izzes karena kesibukannya bersama Venezia membuka peluang bagi Elkan Bagot untuk kembali memperkuat timnas Garuda. Selain Izzes, bek tengah lainnya, Justin Hubner, juga berpotensi absen karena Cerezo Osaka masih memiliki pertandingan pada tanggal 1 Juni tahun 2024. Kondisi ini membuat Shin Tae-yong kekurangan opsi di lini belakang. Skuad Garuda masih memiliki bek tengah lain seperti Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Namun, Jordi Amat juga belum tentu tersedia karena jadwal Johor Darul Ta'zim (JDT) di Liga Malaysia. Sementara Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari baru saja menyelesaikan musim reguler Liga 1 2023/2024, sehingga kondisinya perlu dipantau. Peluang kedua bagi Elkan Bagot di tengah situasi ini, Elkan bisa muncul sebagai alternatif. Terlepas dari ketidakdisiplinannya, Bagot memiliki kualitas yang tak diragukan lagi. Kemampuannya sebagai bek tengah bisa menjadi solusi bagi timnas Indonesia di tengah krisis pemain di lini belakang. Apalagi, Bagot tergolong pemain yang tidak memiliki agenda padat hingga Ipswich Town memulai pramusim pada Juli tahun 2024. Meskipun peluang Bagot untuk kembali memperkuat timnas Indonesia terbuka, pelatih asal Korea Selatan itu perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk performa terkini Bagot, disiplin pemain, dan kebutuhan tim. Kekurangan bek tengah di timnas Indonesia membuka peluang bagi Elkan Bagot untuk kembali memperkuat skuad Garuda. Kemampuan dan ketersediaannya menjadi pertimbangan bagi Shin Tae-yong untuk menentukan strategi. Namun, keputusan akhir tentang kembalinya Bagot masih abu-abu dan tergantung pada berbagai faktor yang dipertimbangkan oleh pelatih.